Ya, halo pemirsa, MK memutuskan memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Sementara BMKG menghimbau masyarakat agar waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim akibat dari siklon tropis Pedi. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI hari ini menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Tuntutan mereka tolak peraturan pemerintah nomor 36 mengenai upah minimum bekerja. Presiden KSPSI Andi Gani Nena WA dalam keterangannya menyatakan ada 2 poin utama yang akan disampaikan dalam aksi hari ini. Penolakan peraturan pemerintah nomor 36 mengenai upah minimum kerja dan minta Mahkamah Konstitusi memberikan putusan adil terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Tahun 2021, yang kedua, meminta kepada MK yang besok akan mengumumkan mengenai putusan formilnya soal Undang-Undang Cipta Kerja. Kami berharap keadilan itu akan selalu ada untuk rakyat Indonesia. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia meminta para gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi UMP paling lambat 21 November 2021, penetapan upah minimum kabupaten UMK paling lambat 30 November 2021. Ya, dalam konferensi pers secara virtual, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan penetapan upah minimum tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP nomor 36 tahun 2021 untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja. Kemenaker menyatakan upah minimum merupakan upah terendah yang ditetapkan pemerintah yang berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Kebijakan upah minimum ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan, serta tentu saja untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing. Besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan Cates Index lebih besar dari 1. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 Rp4.053.000 atau naik Rp37.000. Penetapan UMP melalui pembahasan bersama dengan Dewan Pengupahan Perwakilan Buruh dan Pengusaha serta mempertimbangkan banyak kepentingan. Itulah hasil yang ada sementara. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa tingkatkan lagi, kita perbaiki lagi sesuai dengan harapan kita semua, tidak hanya harapan buruh tapi harapan kita semua. Kami Pemprov tentu ingin dan senang sekali apabila UMP itu semakin baik, semakin tinggi sesuai dengan harapan para buruh. Itu berarti menandakan bahwa ekonomi di Jakarta semakin baik, ya. Ya, aksi unjuk rasa menolak keputusan pemerintah mengenai kenaikan upah minimum provinsi sebesar 1,09% kembali digelar dan kali ini ratusan buruh berdemo di depan Bundaran Patung Kuda. Buruh kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa yang dipusatkan di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, dan ratusan buruh terus berdatangan dari wilayah Jabodetabek untuk menyuarakan protes penolakan penetapan upah minimum oleh pemerintah. Elemen buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia juga menuntut MK untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan alur rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi masa buruh peserta aksi unjuk rasa yang akan berdemo di depan kawasan Patung Arjuna Wiwaha Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyatakan rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan diantaranya penutupan jalan dan pengalihan arus dari Jalan Kebon Siri hingga kawasan Jalan Budi Kemuliaan dan persimpangan depan Kedubes Amerika Serikat hingga ke Balai Kota. Selain itu, polisi juga menutup akses pendemo menuju gedung MK hingga ke Istana Negara sehingga titik pengumpulan massa hanya berpusat di depan Patung Kuda. Rekayasa lalu lintas bersifat situasional dan akan diberlakukan hingga peserta
demo membubarkan diri, polisi juga akan terus mengawal pergerakan massa yang akan melakukan aksi konvoy dari perbatasan Jakarta seperti Tangerang, Depok, hingga Bekasi. Ya, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja hari ini. MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Dan untuk membahas terkait putusan MK sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Dian Septitrisnanti, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia FSBPI. Selamat sore, Bu Dian. Halo. Ya, selamat sore. Baik, Bu Dian, mengenai Selamat sore. ya, bagaimana respon Anda mengenai Serikat Buruh revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, pertama-tama saya mengucapkan apresiasi gitu terhadap teman-teman gerakan buruh yang sudah mengajukan gugatan formil gitu, karena kemudian dikasih kebahagiaan. Dan ini diakui bahwa proses pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah inkonstitusional, gitu ya. Artinya ini menjadi catatan untuk kemudian tidak jadi lagi di masa mendatang bahwa ada proses pengesahan undang-undang yang itu inkonstitusional. Tetapi saya mempunyai catatan meskipun prosesnya inkonstitusional, tapi hasilnya tetap berlaku dan itu artinya perjuangan kita sebagai gerakan buruh itu masih panjang untuk kemudian membatalkan. Dan dinyatakan juga dalam putusan MK bahwa tidak boleh pemerintah menerbitkan peraturan baru, jadi yang cukup strategis dan juga tak luas, gitu, selama setelah MK ini diterbitkan. Artinya ini menjadi celah bagi kami semua bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan penentuan upah, gitu ya, berdasarkan PP 36, gitu. Dan itu karena itu kami akan terus berkonsolidasi untuk kemudian mencabut PP 36 dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Begitu, Baik. Ibu Dian, kalau kita bicara mengenai Serikat Buruh sendiri, bagaimana Anda dan teman-teman mengawal revisi ini nantinya? Karena kan ada waktu 2 tahun seperti itu dalam putusan ini. Ya, dalam waktu 2 tahun tentu saja kami mau memastikan bahwa tidak perlu lagi pemerintah itu mengabaikan peran serikat pekerja. Gitu. Jangan kemudian kami dilibatkan untuk hanya sosialisasi saja. Kami akan mengawal supaya kemudian tidak ada isian atau esensi dari perbaikan itu yang kemudian merugikan kaum buruh. Tetapi ingat bahwa kami juga mempunyai tujuan atau tujuan yang lebih tinggi lagi terkait dengan upah minimum provinsi atau upah dasar, gitu ya, yang sebaiknya itu adalah upah dasar nasional dan upah layan nasional, karena kita tidak bisa lagi menggunakan formula baru gitu di PP 36, juga tidak bisa lagi menggunakan PP 78 di tahun 2015 gitu. Jadi ke depan kita akan memperjuangkan hal yang lebih substansi lagi terkait upah layak nasional dan upah nasional, supaya gap antara upah minimum yang di kota besar, gitu ya, dengan upah minimum daerah itu terlalu timpang gitu. Baik, jika MK memutuskan revisi, Bu Dian. Kami meminta kepada Presiden Jokowi gitu, untuk mengeluarkan peraturan presiden terkait upah minimum provinsi di tahun 2021, karena sudah tidak, kami menolak untuk menggunakan undang-undang menyusul dengan putusan yang lain. Oke, baik. Jika MK memutuskan untuk merevisi, lalu bagaimana besaran UMP yang saat ini telah ditentukan? Apakah berpengaruh nantinya, Ibu? Ya, di beberapa daerah teman-teman sudah melakukan gerakan, gitu ya, di Karawang misalkan, juga di daerah lain gitu, kita melakukan aksi dan di kantor-kantor gubernur gitu, beberapa sudah mengalami kenaikan seperti 5%, lebih dari 1%, seperti yang disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, dan itu adalah karena perjuangan buruh. Ke depan sih kita akan melakukan hal serupa gitu, apabila pemerintah masih ngotot untuk menggunakan PP 36, dan kepada Ibu Menaker cabut surat edaran Menakernya yang menggunakan penentuan upah berdasarkan PP 36. Baik, Bu Dian, bicara mengenai aksi hari ini, kita tahu teman-teman buruh melakukan aksi mengawal bagaimana putusan MK tadi. Bagaimana reaksi atau respon dari rekan-rekan buruh yang ikut berdemo hari ini terkait putusan MK? Ya, itu menjadi, saya sampaikan tadi, itu menjadi celah bagi kami untuk kemudian
tidak boleh ada penentuan upah berdasarkan mekanisme berhutang. Kita akan kawal habis-habisan, artinya beberapa waktu ke depan, kalau kemudian pemerintah atau Presiden Jokowi tidak segera turun tangan menerbitkan perpres atau peraturan Presiden terkait penentuan upah di tahun 2021, kami akan terus melakukan aksi nasional secara serentak, dan pada tanggal 29 November, kami dari Gerakan Kerja Rakyat akan melakukan aksi besar. Jadi ini kepada pemerintah dan kepada Bapak Presiden Jokowi, silakan untuk segera merespon kami karena kami sekarang akan masih terus berkonsolidasi dan melakukan aksi-aksi di daerah sampai nanti di akhir bulan November. Oke, Anda optimis nantinya dalam jangka waktu yang ditentukan ini akan ada hasil yang baik untuk teman-teman buruh? Kami yakin kalau kemudian kami terus berkonsolidasi dan gerakan buruh terus meningkat eskalasinya di berbagai daerah dan kami bisa bersatu dan berpusat secara nasional di depan Istana Kepresidenan, kami yakin pasti akan ada hasil yang lebih signifikan gitu, karena ini bicara terkait dengan keluarga pekerja dan ini bicara juga terkait penghasilan buruh dan keluarganya yang menentukan pemulihan ekonomi negara. Jadi saya mau mengingatkan bahwa daya beli buruh itu menentukan pemulihan ekonomi negara. Tanpa daya beli buruh dan keluarganya, ekonomi negara tidak akan pulih. Jadi ini juga saya harap menjadi perhatian bagi pemerintah. Baik, terima kasih Ibu Dian sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang menuai polemik di masyarakat. Sebagian masyarakat, khususnya buruh, menolak keras undang-undang tersebut. Dari sejak pengusulan pembahasan pengesahan hingga ditandatangani Presiden, Undang-Undang Cipta Kerja menuai masalah. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan usul inisiatif pemerintah, walaupun isinya banyak yang bermasalah, keliru dan banyak pasal karet, DPR tak berkutik menolaknya. Sehingga banyak yang menuduh adanya persekongkolan antara eksekutif dan legislatif. Sejak draft RUU Cipta Kerja diterima DPR, RUU tersebut dibahas secara maraton. Pembahasannya banyak menuai kritikan dan cibiran karena dibahas di masa reses, di hotel berbintang dan mewah tanpa memperdulikan rakyat yang menolak RUU Cipta Kerja yang penuh kontroversi. Pengesahannya pun dilakukan tengah malam ketika rakyat sedang terlelap tidur dan di pagi harinya para anggota DPR libur reses. Tak bisa ditemui rakyat. Setelah ditandatangani pun masih banyak yang salah. Termasuk yang paling fatal adalah salah ketik dan salah pasal-pasal yang tak sinkron. Hal itu lantas menyebabkan demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan di seluruh wilayah Indonesia. Mahasiswa, pelajar, dan kaum pekerja bersatu menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, ribuan massa buruh di Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu siang berunjuk rasa. Massa menuntut kenaikan upah. Sekitar 1.500 buruh di Cimahi, Jawa Barat turun ke jalan. Dalam aksinya, massa melakukan long march dan memblokade sejumlah titik ruas jalan, mulai Jalan Mahar Marta Negara hingga Jalan Jenderal Amir Mahmud. Akibatnya kemacetan panjang di ruas Jalan Jenderal Amir Mahmud mencapai 3 km ke arah kota Bandung. Mereka berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kota atau UMK 2022 sebesar 10%. Dan ribuan buruh akan kembali berunjuk rasa jika pemerintah tak mengabulkan tuntutan mereka. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.